Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di materi bab keempat. Saya akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu energi. Sekarang kita akan mulai dari definisinya dahulu. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang kedua, jumlah energi akan selalu tetap walaupun terjadi perubahan bentuk. Untuk yang pertama, kita akan mulai masuk pada energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukannya. Besarnya energi potensial suatu benda yang berada pada suatu ketinggian dirumuskan dengan EP sama dengan M dikali G dikali H. Di mana EP adalah energi potensial dengan satuannya Joule, M adalah massa benda dengan satuannya kilogram, H adalah ketinggian dengan satuannya meter, dan G adalah gravitasi dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Kita akan menggunakan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian bagaimana hubungan antara energi potensial dengan usaha? Usaha dapat pula diartikan sebagai perubahan energi. Maka secara matematis dirumuskan dengan W sama dengan M dikali G, H1 dikurang H2. Kita perhatikan contoh soalnya. Jika ada sebuah batu yang bermassa 150 kg, jatuh dari ketinggian 20 meter hingga mencapai ketinggian 5 meter dari tanah. Hitunglah usaha yang dilakukan batu. Kita akan coba jawab. Yang pertama diketahui massa M sama dengan 150 kg, H1 sama dengan 20 meter, H2 sama dengan 5 meter. Yang ditanya, berapa usaha yang dilakukan batu tersebut? Sekarang kita akan coba untuk menjawab. Tadi diketahui bahwa W sama dengan M dikali G dikali H1 dikurang H2. Kita akan masukkan angkanya. M diketahui 150. G, gravitasi bumi, kita pakai angka 10. H1, 20, dikurang H2-nya sama dengan 5. 150 dikali 10, maka 1.500. 20 dikurang 5, hasilnya 15. Kita kalikan 1.500 dikali 15. Hasilnya 22.500. Usaha mempunyai satuan Joule. Kita akan koreksi jawaban kita. Nah, W diketahui, W sama dengan M dikali G, H1 dikurang H2. Kita masukkan angkanya, M sama dengan 150, G sama dengan 10, H1 20 dikurang H2 sama dengan 5. Kita kalikan 150 dikali 10, 1.500, 20 dikurang 5, 15. Maka 1.500 dikali 15 sama dengan 22.500 Joule. Ya, jadi jawaban kita sama. Sekarang saya akan lanjutkan pada energi kinetik. Kita mulai dari definisinya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakan atau kecepatannya. Jadi energi kinetik dimiliki pada benda yang bergerak. Secara matematis, energi kinetik dirumuskan dengan EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Di mana EK adalah energi kinetik dengan satuannya Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuannya meter per sekon. Kemudian bagaimana hubungan energi kinetik dengan usaha?
Usaha dapat pula diartikan sebagai perubahan energi kinetik, sehingga dirumuskan dengan EK sama dengan setengah dikali M dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kita akan coba pada contoh soal. Perhatikan contoh soal yang ketiga. Sebuah benda bermassa 5 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian benda tersebut diberi gaya sehingga kecepatannya berubah menjadi 10 meter per sekon. Hitunglah usaha yang dilakukan gaya tersebut. Kita akan coba menjawab contoh soal yang ketiga. Diketahui M sama dengan 5 kg, V1 sama dengan 2 meter per sekon, V2 sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanya berapa usaha yang dilakukan gaya tersebut. Kita akan menggunakan rumus yang sudah tadi saya jelaskan. Kita tulis W sama dengan setengah kali M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Sama dengan setengah, M-nya 5, V2-nya 10 kuadrat, dikurang V1-nya 2 kuadrat. Kita kalikan, setengah dikali 5, 10 kuadrat sama dengan 100, dikurang 2 kuadrat sama dengan 4. Kita kalikan, 1/2 dikali 5, 100 dikurang 4, 96. Kita kalikan setengah dikali 5 dikali 96. Maka didapat hasil 240 Joule. Nah, kita akan coba cek jawaban kita. W sama dengan setengah dikali M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. W sama dengan setengah, M-nya 5, V2-nya 10 dikuadratkan dikurang V1 sama dengan 2 dikuadratkan. Maka hasilnya W sama dengan setengah dikali 5 dalam kurung. Nah, tadi hasilnya 10 kuadrat sama dengan 100 dikurang 2 kuadrat sama dengan 4. 100 dikurang 4 sama dengan 96. Maka jika dikalikan hasilnya 240 Joule. Hasil kita jadi sama. Sekarang kita lanjutkan pada energi mekanik. Definisinya energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan dengan energi kinetik. Energi mekanik suatu benda akan bernilai tetap jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, secara matematis, energi mekanik dirumuskan dengan EM sama dengan EP ditambah EK. Sekarang kita masuk pada kompetensi dasar 4.2. Soal yang pertama, sebuah palu masanya 5 kg berada di atap bangunan dengan ketinggian 4 meter. Palu tersebut jatuh ke bawah hingga pada ketinggian 1,5 meter dari permukaan tanah. Hitunglah usaha yang dilakukan palu. Untuk soal yang pertama, silakan kalian ikuti jawaban pada contoh soal kedua. Soal yang kedua, sebuah bola bermassa 4 kg dalam keadaan diam. Sebuah gaya sebesar 5 Newton dikerjakan pada bola tersebut hingga bola tersebut berpindah. Hitunglah kecepatan bola setelah berpindah 10 meter. Untuk soal yang kedua, silakan kalian ikuti jawaban pada contoh soal 3. Nah, soal kompetensi dasar 4.2 ini silakan kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian jawab. Setelah itu, tugas kalian upload di Google Classroom. Demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai materi energi. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami. Semangat terus belajar, tingkatkan prestasi belajarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.